Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips gimana cara melatih merpati dari awal lagi. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya, yang baru hadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana cara melatih ulang merpati yang sudah lama beristirahat. Nah, baik teman-teman, jadi ini ada pertanyaan subscriber LDP yang menanyakan, Bang, gimana sih cara melatih ulang? Nah, ini harus di garis bawah ini ya, melatih ulangnya itu dalam artian gimana nih? Nah, yang saya tangkap ini kemungkinan melatih ulang merpati yang sudah menjadi player atau sudah jarak mentok. Nah, kita bicara di sini kita mengenai merpati balap nih, teman-teman, bukan merpati kolong atau merpati tinggian. Nah, saya akan bagikan sedikit pengalaman yang saya dapat dari para senior-senior juga di kota Cirebon. Terus juga ini ada pengalaman pribadi juga. Jadi gini, teman-teman, ini ada nih merpati saya. Ini kan namanya si Raja Pukul. Nah, si Raja Pukul ini sudah pernah dilombain. Nah, terus sudah jaraknya sudah mentok juga. Nah, kemungkinan ini ada kesamaan nih dari teman-teman yang menanyakan. Jadi ini anggap teman-teman anggap merpati kalian ini jaraknya sudah 1000 meter atau 1200 meter. Jadi udah mentok jarak lomba untuk merpati balap sprint. Nah, kemudian setelah itu ada halangan untuk melatihnya kembali atau mengikutkan lomba kembali. Terus merpatinya ini lama sekali gak dimain-mainkan, atau biasanya yang terjadi itu biasanya para penghobi ini biasanya ada kerjaan yang mendadak, terus ditinggal merantau, terus merpatinya mengalami musibah atau gimana. Nah, tapi di video kali ini saya akan bagikan itu, jadi merpatinya memang benar-benar enggak dimainkan lagi secara jangka panjang atau waktunya ini sudah lama sekali kalian ini tidak memainkan merpatinya. Nah, contoh halnya seperti ini si Raja Pukul. Waktu awal-awal kan saya rutin melatih si Raja Pukul sampai bisa diikut lombakan si Raja Pukul ini. Nah, kemudian ini ada yang bertanya nih, mudah-mudahan sama ya, gimana cara melatih kembali untuk si Raja Pukul ini atau merpati kalian yang memiliki kesamaan atau ibaratnya 1-2 lah dengan si Raja Pukul. Nah, jadi kalau pengalaman saya terus yang saya dapat dari para senior untuk melatih ulang merpati yang sudah jadi atau sudah player itu biasanya jauh lebih mudah ketimbang melatih merpati yang masih piikan. Kenapa? Karena yang pertama merpatinya ini sudah ibaratnya sudah mapan, udah berpengalaman. Cuman dikala kita mau melatihnya kembali tentunya tetap sama seperti merpati piikan, teman-teman. Namun ini ada sedikit perbedaan. Kalau merpati piikan itu memakan waktu sampai biasanya itu kalau di merpati balap itu memakan waktu sampai 8 giringan.
Nah, kalau sudah jadi, berarti kan udah 8 giringan nih si Raja Pukul nih, udah 8 giringan, sudah mentok juga. Nah, terus sudah lama 1 tahun atau 2 tahun kita mau melatih ulang kembali atau dilatih kembali nih si Raja Pukul. Nah, caranya sama teman-teman. Jadi si Raja Pukul ini kita tempa dulu dari jarak dekat. Nah, setelah itu baru tambah jarak. Cuman biasanya kalau merpati yang seperti ini kayak Raja Pukul ini lebih cepat. Nah, biasanya kalau dari piikan sampai menjadi player itu minimal itu 8 giringan. Kalau yang sudah jadi seperti ini atau kita mau melatih ulang itu biasanya nggak memakan sampai 8 giringan, tetapi tergantung dari kondisi si merpatinya juga. 4 giringan sudah cukup atau sudah bisa mentok. Nah, cuman kendalanya ini biasanya terjadi di merpatinya, gimana kondisi merpatinya ketika dilatih dia mampu tidak setelah istirahat panjang untuk mencari tenaganya gimana. Nah, ini kerepotannya kalau merpati yang apalagi sudah berumur ya. Biasanya kendalanya itu di fisik. Nah, ketika kita mau mencari tenaga, nah si merpati ini banyak masalah biasanya. Cuman kalau kitanya rutin merawat dan teratur menjemur merpatinya, insya Allah merpati ini bisa ditempa ulang kembali. Itu biasanya saya kalau si Raja Pukul 1 giringan nih, itu udah jarak sprint atau jarak 500 meter. Nah, dimana merpati yang masih bahan atau masih piikan dilombakan di jarak-jarak tersebut. Nah, untuk 1 giringan wajib merpati yang dilatih ulang itu harus menempuh jarak sprint. Nah, terus di giringan kedua wajib menempuh jarak lomba Sabtu, hari Sabtu. Nah, di giringan ketiga wajib sampai full si merpatinya. Nah, ini tergantung dari perawatan juga ya teman-teman. Jadi 3 giringan ini harus menempuh jarak 1000. Nah, setelah udah 1000, nah barulah kita mencari tenaga si merpati. Nah, disinilah yang kesusahan, yang paling susah. Nah, ini para senior juga banyak yang bercerita itu kalau melatih merpati itu ibaratnya gampang, bisa dibilang gampang. Yang susah itu mencari tenaga merpati, dimana merpati ini bakalan diterbangkan berkali-kali dengan lawan atau lawan gandengnya itu berbeda-beda karakter, dari yang nakal, dari yang ibaratnya gak mau di belakang, selalu mengganggu jalan. Pokoknya banyak macam-macam karakter ketika digandeng. Nah, merpati yang tidak ada tenaganya, kalau tidak mengikuti ritme atau lawannya itu biasanya akan tertinggal, teman-teman. Jadi, nah disinilah poin yang penting ini, yang kesusahan untuk melatih merpati ya setelah latih ulang. Tenaga itu apa sih, Bang? Tenaga itu jadi dimana merpati terbang dari terbangan pertama sampai biasanya kalau saya itu 8 sampai 9 kali terbangan, atau kalau kuat merpatinya 10 kali terbangan. Itu dari sprint, tembak, terus fokus ke betina itu nggak rubah, teman-teman. Kalau merpati yang sudah demikian itu pertanda merpatinya sudah memiliki tenaga. Nah, jadi untuk melatih ulang tersebut teman-teman harus ketahui dulu porsi lombaan di mana teman-teman tinggal. Jadi untuk untuk hari Jumat jaraknya segimana, untuk hari Sabtu jaraknya segimana, nah untuk hari Minggu jaraknya segimana. Nah, di metode latihan ulang ini usahakan betinanya jangan ganti ya teman-teman, masih tetap betinaan yang dulu. Nah, terus seragam, seragam usahakan seragam yang dulu teman-teman pakai, harus memakai kostum yang sama persis. Jadi untuk mempersingkat, jadi bedanya di situ saja teman-teman. Untuk cara ngelatihnya ya sama, sesuai dengan porsi dan kemampuan si merpatinya. Kondisi tubuhnya ini harus benar-benar kita jaga, kita rawat baik-baik untuk mencari tenaga merpatinya. Bang, ini dulu saya merpatinya tembaknya cedor. Nah, setelah meloloh atau saya nggak main-mainin selama 1 minggu atau 2 minggu, kok tembaknya jadi hilang? Bukan hilang ya teman-teman. Jadi kalau merpati itu dari kebiasaan, gimana kebiasaan kita memberi makan, kebiasaan kita memberi jamu. Salah satu dari kebiasaan ini ada yang kita rubah, otomatis si merpati bakalan rubah. Nah, disinilah seni bermain merpati. Tinggal kita pintar-pintar untuk mendisiplinkan, melatih merpatinya saja. Dan
pintar-pintar kita merawat si merpatinya saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk melatih ulang kembali merpati yang sudah lama istirahat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.